wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah, mudah-mudahan tidak tidur, mudah-mudahan tidak salah baca doa. Banyak yang ketika masuk ke masjid yang dibaca doanya salah, yang dibaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, akhirnya dikabulkan Allah, terutama yang duduknya senden. Hadirin, hari ini hari ketiga, tanpa terasa Ramadan tinggal 27 hari lagi. Kata-kata tanpa terasa Ramadan tinggal 27 hari lagi, ada dua sikap. Yang pertama senang, yang kedua sedih. Yang senang, bentar lagi lebaran. Nggak tahu ada apa dengan lebaran, sehingga kadang puasa baru 1 hari sudah tanya THR, bingkisan lebaran, parcel gitu ya. Mungkin lebaran identik dengan senang-senang dan sudah tidak puasa. Bagi yang sedih, 27 hari itu hari yang sangat singkat, cepat, karena akan nanti tertinggal dan ditinggal, sementara belum ada jaminan bertemu Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, bagi yang sedih, harusnya memanfaatkan, memaksimalkan Ramadan ini dengan sangat optimal, tidak hanya optimal ya, sangat optimal, karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita, bisa jadi Ramadan ini Ramadan perpisahan. Tahun depan kita mungkin sudah hancur lebur di alam kubur. Mohon maaf yang tua jangan tersinggung. Masalah kematian tidak harus tua. Banyak yang jauh lebih muda diambil Allah duluan. Bahkan kadang tidak sakit sama sekali, sehat, segar, buger. Keluar jalan-jalan, informasi di tengah jalan kecelakaan. 2 hari kemarin, hari pertama dan kedua, ada satu tetangga meninggal. Yang satunya lagi hari pertama itu adik kelas dulu di Pondok Pesantren Mas Kumambang Gresik, dan ketika kuliah di Jakarta adik kelas kepundut diambil Allah duluan. Maka momentum ini mari kita maksimalkan, dan ini juga doa saya dan panjenengan semua. Waktu bulan Rajab kita semuanya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban ini, ujungnya balighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan tahun ini, sampaikan kami agar kami bisa masuk di bulan Ramadan tahun ini. Nah, ini Allah sudah mengabulkan doa kula panjenengan, maka jangan disia-siakan. Jangan banyak dipakai tidur,
puasa itu tidak identik dengan malas tidur, bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Nyusul Mbah Surip. Kita itu sudah kebanyakan tidur. Satu hari kita tidur kalau ngikuti WHO atau Kementerian Kesehatan itu 8 jam. Itu sepertiga usia kita untuk tidur. Satu hari 24 jam, kalau 8 jam untuk tidur itu sepertiga. Kalau kita ditakdirkan Allah mati umur 60, itu berarti sepertiganya untuk tidur. Berapa tahun? 20 tahun untuk tidur. Kalau bahasa wong Gresik itu ndekok. Untuk tidur yang tidur itu tidak menghasilkan apa-apa, ya kalau untuk kesehatan biar fresh. Tapi secara umum tidur itu hanya menghasilkan sesuatu yang bau. Mulut iler, yang ngileran. Mata tetep. Jadi bangun banyak. Makanya Al-Quran ketika Rasulullah mendapatkan perintah itu kan ya ayyuhal muzzammil, ya ayyuhal muddathir, kum, bangun. Jangan banyak tidur. Kita ini kan tidur hampir di semua tempat, kadang-kadang sampai sepeda motor itu loh, naik sepeda motor tidur, sit gitu Bang. Kantor gitu kadang-kadang melayani pelayan bagi yang kerja di kantor tidur gitu loh. Ngeloni anake isek melorok kadang bapak ibu wis ngorok. Nonton TV akhirnya tonton TV, naik mikrolet kebablasan ke Batu, padahal maunya turunnya di Landung Sari. Nah, ini sekedar yang ingin saya ajak untuk saya pribadi dan kita semuanya manfaatkan Ramadan, terutama makmurkan masjid. Masjid itu afdolul biqa fil ard, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Kita datang ke masjid ini tamu Allah. Lahaqqun alayya an ukrimahum. Aku, kata Allah dalam hadis qudsi, berhak untuk memuliakan tamuku. Nih, datang aja ke masjid sebagai tempat terbaik di muka bumi. Yang kedua, tamu Allah. Apalagi plus ditambah dengan ada taklim seperti ini. Ya masjid, ya majelis ilmu, taklim. Kata Rasulullah, jika panjenengan pengen menghadiri taman-taman surga, hadirilah masjid, hadirilah majelis-majelis ilmu. Maka yang hadir insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Makanya tidak banyak yang hadir seperti ini. Apalagi yang mau mengikuti sampai terakhir itu enggak banyak. Karena memang calon penghuni surga itu hum qillatun bainan nas, minoritas. Sedikit. Apalagi di masjid itu kalau tidak kuat imannya, sebagaimana gambaran Rasulullah mensifati orang-orang munafik, itu seperti ikan yang di luar air. Lepek-lepek bawaannya pengen keluar. Mohon maaf, saya tidak menuduh, tapi ini sifat Rasulullah memvisualisasikan bagaimana karakter orang-orang munafik. Enggak betah di majelis ilmu, enggak betah di masjid. Makanya ketika Allah memberikan peluang Ramadan yang luar biasa banyaknya, maksimalkan. Sampai ketika sholat tarawih, seandainya pengen nambah berapa rakaat, tunggu sampai selesai imam witir. Meskipun habis tarawih, sebelum witir kita mungkin mau nambah lagi di rumah, jangan pulang. Tunggu sampai imam selesai witir. Di mana posisinya? Mundur. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti sholat tarawih sampai selesai witir baru kemudian pulang, maka Allah mencatat untuknya seperti sholat semalam suntuk. Satu hal yang luar biasa. Ini hanya ada di Ramadan. Jangan keburu pulang. Toh kalaupun kita pulang, kira-kira ngapain di rumah? Kalau nggak tidur, HP
atau TV. Ya itu saja kegiatan kita. Maka ini memang perjuangan. Oleh karena itu, ini yang nanti sebagian ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat. Ya, pentingnya majelis ilmu juga ketika kita hadir berarti kita sudah booking tiket surga. Ketika kita hadir di majelis ilmu seperti ini, kita akan didoakan oleh seluruh makhluk langit dan bumi. Akan dimintakan ampun, istighfar, taubat seluruh makhluk langit dan bumi, hatta sampai ikan di laut ikut memintakan ampun panjenengan. Kurang apanya? Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah niat untuk begini, menuntut ilmu seperti ini, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga ini, tiket masuk surga. Barang siapa yang hadir ke majelis ilmu akan dipayungi, dinaungi oleh malaikat, dimudahkan segala urusannya. Bahkan seandainya pun Allah qadarullah mentakdirkan meninggal ketika perjalanan ataupun pulang atau di tempat menuntut ilmu, maka nanti akan ditempatkan sederajat dengan para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Kurang apanya? Tetapi di mana-mana ya seperti itu, yang hadir begini yang sedikit sekali. Jenengan termasuk makhluk-makhluk pilihan Allah. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan nanti sampai akhir hidup kita. Gitu. Datang aja, pokoknya datang itu sudah keutamaan yang luar biasa tadi. Jamaah rahimakumullah, waktu yang sangat singkat, saya ingin menyampaikan satu hadis yang insya Allah jenengan sudah hafal semua. Selalu dibaca oleh para khatib, para penceramah, terutama ketika Ramadan. Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atash, atau rubba shaimin laisa lahu min syiyam illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyam illa sahar. Berapa banyaknya? Banyak sekali orang-orang yang ketika puasa Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus, kecuali lapar. Banyak orang yang bahkan ketika malam terawih, ketika sholat terawih tidak mendapatkan apa-apa dari terawihnya kecuali melek malam. Artinya hasilnya sia-sia. Saya yakin saya dan panjenengan tidak menginginkan puasa kita, terawih kita dan ibadah-ibadah Ramadan ini sia-sia. Oleh karena itu harus ada hal yang harus kita pahami bersama. Mari kita jadikan Ramadan ini, karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita, bisa jadi Ramadan ini Ramadan perpisahan. Mari kita jadikan Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup saya dari tahun Ramadan yang sudah saya lalui. Ramadan ini harus saya jadikan Ramadan yang paling berkualitas menuju perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang berkualitas itu harus benar-benar puasa. P-U-A-S-A. P, perhatikan dan patuhi rambu-rambunya. Kalau di perjalanan ada rambu-rambu lalu lintas, kalau kita ikuti insya Allah selamat. Ramadan juga demikian, puasa ini juga ada rambu-rambunya. Mulai dari apa itu puasa, apa itu Ramadan, rukunnya puasa, yang membatalkan Ramadan puasa, yang membatalkan puasa apa saja, sunnah-sunnahnya puasa Ramadan apa saja dan lain sebagainya. Amalan-amalan Ramadan apa saja. Ini insya Allah sudah banyak sekali di buku-buku referensi, panjenengan browsing aja sudah banyak sekali. Puasa. Bahkan kalau kita mau merujuk itu sebenarnya Ramadan itu dari bahasa Arab yang ada maknanya juga. Secara umum Ramadan, yarmadu, Ramadan itu artinya panas, terik, membakar. Dan ini kalau kemudian dihubungkan dengan Allah menurunkan Ramadan, fungsi Ramadan itu sebenarnya Allah ingin membakar untuk diri kita itu ada 4 hal. Allah ingin yang pertama membakar dosa dengan apa? Amal soleh yang kita lakukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal baik itu
amal soleh itu, kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus, mendelet dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka perbanyak amal soleh biar menghapus dan mendelet dosa-dosa kita. Yang kedua, membakar setan. Setan memang dari api, tetapi ini sampai kemudian ada beberapa yang tanya bagaimana setan dibakar, api kok dibakar dengan api? Ya sebagaimana kita ini manusia ini dari tanah, ya. Kalau kemudian kita timpukin tanah berapa ton begitu, kita pasti akan mati secara perhitungan matematika. Atau kita pukul teman kita, padahal kita tarik tanah ke tanah, itu ya sama seperti itu. Setan dibakar itu artinya sebagaimana yang hadis yang populer ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, lalu kemudian setan diikat. Itu dalam kita mulai bangun tidur sampai akan tidur, itu nyaris setan nggak berkutik untuk menggoda kita, karena kita sibuk dengan kegiatan yang bernilai ibadah. Dan Ramadan ini istimewa, kita semangat sekali ke masjid, semangat sekali untuk ikut majelis taklim, ngaji, semangat sekali untuk infak, sedekah, memberi takjil. Kenapa? Karena ya Allah memudahkan itu. Di samping banyak kompetitor, kita butuh terhadap kompetitor. Fastabiqul khairat, musabaqah. Kompetisi itu penting. Ketika kita mungkin agak males-males di rumah, dengar ada yang tadarus, yuk buka baca Al-Quran. Kita mungkin males terawih, tetangga kita kok sudah mulai berangkat, kita berangkat gitu ya. Kita ada kompetitor, ya Allah, bapak ibu itu loh, kalau ke masjid itu ya Allah paling awal, nggak pernah terlambat. Aku ini selama ini kok kalau ke masjid nggak terlambat terus. Yang ini kadang-kadang memang gawan bayi, bapak ibu. Itu dari kecil kalau orang itu suka terlambat itu sampai ke bawah besar yo terlambatan. Dulu sekolah ya terlambat, kerja ya terlambat gitu, sampai semuanya serba terlambat. Meskipun rumahnya dekat masjid, kadang-kadang kok sik ge azan, durung komat. Nek komat yang ngono sik ge komat, durung takbiratul ihram. Akhirnya lari ke bagian salam. Masih lumayan lah daripada tidak sama sekali. Nah itu yang terjadi seperti itu. Maka ya jamaah rahimakumullah, ini perhatikan, patuhi rambu-rambunya. Insyaallah jenengan sudah bisa buka semua yang ada itu. Kemudian ucapan dijaga. Ini puasa itu intinya di sini. Kalau puasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, itu mudah. Dan inilah puasanya orang awam. Masa kita puluhan tahun Ramadan statusnya masih orang awam saja. Ayo kita naikkan satu digit, naik level puasa orang khusus, yaitu ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Puasa orang khusus yaitu mempuasakan semua organ tubuh dari dosa dan maksiat. Selain tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri. Di antara yang paling utama organ yang harus kita puasakan dalam mulut, lisan. Maka ucapan dijaga. Puasa itu yang paling menentukan di Kalau ini beres, insya Allah puasanya makbul, lulus. Maka Rasulullah itu sampai di hal lisan itu, menjaga lisan itu ada 2 hadis khusus untuk puasa Ramadan. Jaga lisan itu ada 2 hadis. Yang pertama, kalau kamu ketika puasa Ramadan kemudian diusilin, diresehin, diganggu, diejek oleh seseorang, ngajak berantem, maka jangan diladeni. Jawablah dengan lembut, ini soim, mohon maaf, pangapunten, saya sedang puasa. Titik. Jangan koma. Kalau anak muda koma nanti bisa berantakan. Nanti malam aja setelah taraweh, tak tunggu di depan masjid Baitur Rahmah, berantem.
Itu satu. Yang kedua, hadis Rasulullah ketika Ramadan kemudian nggak bisa menjaga lisan, maka Allah berlepas diri dari orang itu. Nggak ada gunanya puasanya. Dari apa ketika orang itu harus menjaga ucapan, menjaga lisannya dari ngomong yang kotor, porno, jorok, miso-miso, mencaci maki, mencela, mengejek, mengenyek, ya ada yang bilang ngetrek-ngetrek orang lain, merendahkan orang lain, ucapannya, kata-katanya pedes, dusta, bohong, fitnah, adu domba, ghibah. Yang paling kadang-kadang nggak terasa itu ghibah, ngerasani. Oh, jangan dikira ketika Ramadan begini kemudian nggak ngerasani gitu. Meskipun di masjid, meskipun tarawih subuh, kadang-kadang ya masih suka ngerasani, ngobrol sama kanan kirinya. Imame koyok-koyok apal-apal dhewe, ayate dawa-dawa. Hati-hati. Ceramah yang ngono wis ditulis 15 menit apa pira iki? 20 menit ngono segahak mari-mari dawa-dawa koyok pinter-pinter dhewe. Kok pernah kok dengar, kok tahu seperti itu Pak? Iya, karena saya juga pernah jadi makmum seperti panjenengan dan kiwa tengenku yang ngomong ngono. Makanya saya sampaikan ini, tolong iki ghibah itu dosa besar sama seperti makan bangkai saudara sendiri. Kalau dilakukan di masjid sedang sholat tarawih atau subuh, terus kemudian yang dirasani imam atau penceramah itu dosa besarnya 4 atau 5 kali lipat. Tolong sabar, jaga lisan, diem, dengarkan, ikuti imam yang ngimami dengan khusyuk, dengarkan, saya jamin rukuk. Insya Allah nggak mungkin nggak rukuk. Penceramah insya Allah selesai, sudah diwanti-wanti ini 15 sampai 20 menit, iya Pak, siap gitu loh. Kalaupun lebih ya paling lebih 2 menit 3 menit gitu loh, karena kan nggak bisa ngepaskan ini. Tadi saya mulainya jam berapa, selesainya jam berapa, tolong ini dijaga. Kadang gitu suaminya pas buka puasa makan masakan istri nguniku yo kadang-kadang ngamuk yo, tangane yo, mulute iki pakanan opo kurang asin, kasinen. Pak, istri jenengan itu ketika puasa Ramadan itu ya, ketika masak itu nggak berani ngicipi. Wajar kalau kurang asin atau kasinen. Sebenarnya ibu-ibu secara fikih itu boleh ngicipi, Bu. Ngicipi masakan boleh, tapi di ujung lidah. Setelah itu kemudian dibuang. Jangan di ujung lidah kok kurang asin atau gak kroso yo, tambah sak sendok. Nah, itu nggak boleh. Itu batal puasanya. Ya, tapi para suami ya harusnya sadar lah kalau masakan istri kurang asin atau masalah seperti itu saja. Resolusinya gampang. Kalau masakan istri jenengan kurang asin Pak, diam-diam ke dapur ngambil garam. Kalau kasinen diam-diam ke dapur ngambil air, grojok banyu, selesai. Gitu aja kok repot. Nih, tolong ucapan dijaga. Maka kata Rasulullah, Ramadan intinya di Ya Rasulullah, apakah karena ucapan, karena mulut, karena lisan seseorang bisa masuk neraka? Kata Rasulullah, bahkan bisa masuk neraka yang paling dalamnya 70 tahun perjalanan. Aktsaru ma yudkhilun nasun naro al-juhratan al-famu wal farad. Mayoritas orang masuk neraka karena 2 lubang, mulut dan kemaluan. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya lidah ini tidak bertulang tapi tajamnya melebihi pedang. Mulutmu adalah harimaumu, ajining rogo soko busono, ajining diri soko lati. Nih, kalau nggak bisa bicara baik, lebih baik diam. Diam itu emas. Tuh. Maka kalau bicara ngomong itu kalau perlu bicara, dan kalau bicara yang perlu saja. Kalau kita bicara, pikirkan nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Banyak orang itu sopo jaring kois, kalau ada orang tersinggung, tersakiti itu urusan nanti. Enggak, kita bicara, pikirkan. Kemudian sebenarnya secara anatomi Bapak Ibu, mulut ini letaknya di bawah otak, di bawah mata.
baru mulut. Artinya sesuatu itu dipikir dulu, dianalisa, baru diomongin. Kita sering menempatkan mulut di atas otak, ngomong aja. Akhirnya, nah itu. Terutama bagaimana sikap kita kepada kanan kiri kita sesama ini. Baik, itu U. A, amal soleh tingkatkan. Terutama hablum minallah, dan A yang satu ini Al-Quran, tadarus, baca. Semakin akrab dengan Al-Quran. Sebenarnya kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada 5M. Membaca, memahami, menghafal, mengamalkan, dan mendakwahkan. Tadi saya Ramadan membakar sifat tercela, kemudian sifat membakar setan. Yang ketiga itu membakar dosa, terus membakar setan. Yang ketiga membakar sifat-sifat tercela, misalnya pelit. Alhamdulillah Ramadan ini dermawan muncul, karena memang Rasulullah itu dermawan. Kalau Ramadan itu seperti angin yang berembus. Kemudian yang keempat, Ramadan itu membakar lemak. Ini kalau makannya makan yang benar, bukanya benar, sahurnya benar. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena ada orang itu yang ketika buka itu kayak balas dendam. Minumnya aja ada 5 macam warna, hijau, merah, putih, coklat, hitam. Menurutku tambah sak mangkok kolak gitu loh kadang-kadang. Naudzubillah, ini salah dalam menyikapinya. Baik, kemudian S, semakin soleh sosial. Ramadan itu hablum minan nas, selain hablum minallah yang kita sebut di depan, hablum minan nas ini penting. Maka dengan kita puasa itu diajarkan bagaimana rasanya miskin, nggak bisa makan, nggak bisa minum karena ketidakadaan uang. Nah, Ramadan kita diminta untuk peduli sesama, bagi takjil, bagi makan, bagi ke santuni fakir miskin, anak yatim piatu. Plus jamaah rahimakumullah, sikap kita, terutama ucapan kita kepada sesama tolong dijaga. Karena pernah terjadi begini, satu hari ada seorang sahabat yang memberikan informasi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulanah min ahlil jannah. Wahai Rasulullah, Bu fulanah menurut pengamatan kami calon penghuni surga. Ini ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Ya Rasulullah, Bu fulanah itu calon penghuni surga. Kata Rasulullah, kok jenengan perso? Ya, saya amati selama ini ibu fulana ini kalau malam rajin tahajud, kalau siang rajin puasa. Akhbaroni Jibril bi anha min ahlinar. Tapi saya diberitahu malaikat Jibril, Bu fulana yang jenengan maksud tadi calon penghuni surga, itu ternyata calon penghuni neraka. Padahal ini informasinya dari malaikat Jibril dari Allah. Akhirnya karena yang menyampaikan Rasulullah, sahabat ini kemudian pulang, kemudian memantau ulang, diperhatikan. Akhirnya balik lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, sodakta, panjenengan benar, Bu fulanah yang menurut pengamatan kami calon penghuni surga karena rajin tahajud, qiyamul lail, rajin sholat taraweh. Nih bayangkan, rajin sholat malam, kalau siang rajin puasa. Tetapi Bu fulana ini masih suka menyakiti orang lain, menyakiti keluarganya, menyakiti tetangganya, menyakiti teman-temannya, keluarga besarnya dengan ucapan dan sikapnya, ucap dan sikap. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan baginya, dia calon penghuni neraka. Loh itu loh Bu, Pak. Maka Ramadan ini mari kita perkuat hablum minallah spiritual dan hablum minan nas sosial. Dengan siapapun kita harus hormat, sopan, santun, lemah, lembut, menolong orang, membantu orang, bermanfaat untuk orang lain dan lain sebagainya, memberikan pelayanan kepada orang lain yang baik. Ini terutama kepada suami ke istri, istri ke suami, terutama istri ke suami. Kalau bicara ini malah panjang sekali, tapi ingat, tolong suami ini ojo disentak tok. Kadang-kadang banyak suami nggak kerasan ke rumah, kadang-kadang baru masuk pintu sudah koyok radio rusak. Suami baru masuk ke rumah diomeli, suami ini baru ngomong sak kecap, istri ini wis kecapan kecap-kecap. Tolong suami jenengan ojo diomeli tok, suami jenengan cuma satu-satunya yang sudah tidak ada duanya lagi, itu sudah limited edition. Cari yang seperti itu nggak ada lagi, apalagi jantungan, tolong sekali disentak langsung mati. Enggak wis mati, nangis geru-geru, ya Allah Pak, jenengan mendahului kami lah, kemarin masih hidup disentaki, saiki mati ditangisi.
Makanya benar sekali kalau sudah tiada baru terasa kehadirannya sungguh bermakna. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah A. A itu Allah, tujuan dari semua yang kita lakukan. Baik hablum minallah, hablum minannas, ibadah semua yang kita lakukan tujuannya cuma satu, Allah, ridho Allah. Jangan karena dunia. Karena kalau kita mencari dunia pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Tapi kalau kita mencari Allah, ridho Allah, mencari akhirat, kita minta 10 dikasih Allah 100. Jangan karena faktor dunia apa? Rajin ke masjid karena pengen jadi takmir, ketua takmir. Naudzubillah. Ada yang model seperti itu, ya Allah, ketua takmir kok jadi rebutan toh, padahal itu amanat. Rajin ke masjid, terutama Ramadan karena pencitraan. Kenapa? Akan ada pemilihan ketua RT. Astagfirullah. Naudzubillah. Terlalu kecil itu. Kita dapat surga itu jauh segala-galanya. Ridho Allah, karena Allah, insya Allah surga. Ini barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan, nanti kita lanjutkan dan insya Allah disambung oleh para ustadz penceramah yang lain. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari maksimalkan, karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita, bisa jadi Ramadan ini Ramadan perpisahan. Mudah-mudahan dari ini semuanya, kalau Allah mencabut nyawa kita, insya Allah husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita nanti akan ditempatkan di surganya. Amin rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.